Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat Paskah. Jadi karena minggu kemarin kita sudah merayakan Paskah, teman-teman, aku mau bawain lagi firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pastor Joanna minggu lalu yang berjudul tentang Dia Menang. Kisah para Rasul, teman-teman. Nanti teman-teman bisa buka Kisah para Rasulnya di Alkitab teman-teman masing-masing. Di sini ada beberapa ayat Alkitab, teman-teman, di Kisah para Rasul ini. Bagaimana di Kisah para Rasul ini menceritakan tentang yang namanya kebangkitan Yesus, teman-teman. Dan apa makna dari kebangkitan Yesus ini? Yaitu makna dari kebangkitannya adalah bagaimana ini adalah pusat dari iman kita kepada Tuhan Yesus, teman-teman. Di sini ada Lukas 23 ayat 46 sampai 56. Bagaimana ketika pada saat itu orang-orang melihat salib, ada berbagai macam respon, dari mulai Tuhan Yesus disiksa sampai akhirnya meninggal di atas kayu salib. Ada berbagai macam respon yang dimulai dari penyesalan bahkan sampai yang namanya keberanian. Di sini ada penyesalan dan pengakuan dari orang-orang yang pada saat itu menyaksikan Yesus disiksa sampai akhirnya meninggal dunia. Bahkan juga ada dari pengakuan dari seorang prajurit Romawi pada saat itu, bagaimana dia pada saat itu juga mulai menyaksikan sendiri bahwa ternyata Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, teman-teman. Dan di sini bagaimana juga, teman-teman, respon kita terhadap salib ketika kita melihat salib, teman-teman, ketika kita melihat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, kematian Yesus ini, teman-teman, bagaimana respon kita terhadap kematian akan Yesus dan juga salibnya, teman-teman. Dan juga, teman-teman, di sini di Lukas 23 ayat 46 sampai 56, bagaimana penguburan Yesus, teman-teman. Mungkin pada saat itu teman-teman Yesus, sahabat-sahabat Yesus, bahkan murid-murid Yesus mengalami yang namanya ketakutan, teman-teman, mengalami yang namanya tidak adanya lagi kekuatan dan kemampuan, sehingga akhirnya pada saat hari Sabat itu adalah saatnya di mana mereka beristirahat, teman-teman, tetapi Tuhan tetap bertindak di situ walaupun dalam situasi yang gelap, walaupun pada saat itu murid-murid Yesus belum melihat yang namanya kebangkitan, teman-teman. Kebangkitan Yesus sama dengan kemenangan atas dosa dan maut. Kita mau buka di 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman, bahwa dosa dan hukum tidak lagi mengikat kita karena Yesus sudah mati buat kita. Yesus sudah menanggung segala hukuman demi hukuman atas dosa kita di atas kayu salib, teman-teman. Dan juga kita menjadi memiliki hidup dalam kemenangan, bukan sebagai orang yang kalah, tetapi juga kemenangan itu bisa kita miliki melalui kematian Yesus Kristus sebagai identitas kita sebagai orang percaya, teman-teman. Yang kedua adalah karena hidup dalam kemenangan Kristus itu adalah kingdom lifestyle, teman-teman. Itu adalah gaya hidup surgawi, gaya hidup kerajaan surgawi. Bagaimana pada akhirnya karena kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus, kita memiliki kehidupan yang penuh iman. Kita juga tidak lagi hidup menjadi orang yang kalah, minder, takut, tapi kita berjalan membawa kemenangan itu, bahkan sebagai pemenang yang membawa terang dan kasih-Nya ke dunia ini. Lalu kesadaran bahwa Yesus sudah menang atas dosa, teman-teman, dan juga saat kita menghidupi kemenangannya menunjukkan bahwa Dia adalah Raja di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana hidup kita kalau kita sadar bahwa kemenangan yang kita hidupi adalah pemberian Tuhan. Nanti, teman-teman, ini bisa ditanyakan lebih dalam lagi di dalam diri teman-teman, bagaimana gaya hidup aku
gaya hidup teman-teman ketika kemenangan yang kita hidupi adalah pemberian dari Tuhan. Kalau aku mengartikan bahwa gaya hidup yang aku miliki adalah ketika aku tahu bahwa kemenangan itu sudah diberikan oleh Tuhan, apa yang orang bicarakan tentang diriku itu tidak berkuasa lagi atas hidupku. Dulu mungkin aku selalu memikirkannya bagaimana mereka yang membicarakan aku mungkin, atau yang mengatai aku yang tidak-tidak, itu selalu aku bawa pusing teman-teman, selalu aku bawa khawatir. Tapi ketika hidup aku tahu bahwa hidup itu adalah pemberian Tuhan dan aku udah menang di dalam Tuhan, aku tidak mau hidup di dalam identitas-identitas yang diberikan oleh orang-orang yang mungkin mereka membicarakanku di belakangku atau apapun itu, teman-teman. So, teman-teman tetap hidupi kemenangan ini sebagai identitas di dalam kehidupan kita. Dan aku punya ayat di Yohanes 16 ayat 33, ini juga ayatnya sudah diberikan oleh Mama Jo minggu lalu, bahwa semuanya itu kukatakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan telah mengalahkan dunia, teman-teman. Kita harus percaya dan mengimani itu. Tetapi bagaimana cara kita menjaga kepercayaan itu perlu yang namanya kekuatan dari Tuhan, itu perlu yang namanya ujian iman, itu perlu yang namanya proses demi proses yang nanti akan Tuhan berikan di setiap kehidupan kita. Tentunya prosesnya berbeda-beda, teman-teman. Aku sudah selesai, teman-teman. Terima kasih.